Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 16 akan memaparkan data curah hujan di Stasiun Meteorologi Perak 1 Kota Surabaya. Dalam mata kuliah Hidrologi dan Meteorologi Prodi Teknik Lingkungan semester 3 periode 2022-2023. Berikut daftar konten. Pertama, letak geografis Kota Surabaya, kedua kategori pola hujan, ketiga kondisi meteorologi wilayah, dan keempat identifikasi bencana hidrometeorologi wilayah. Letak geografis Kota Surabaya. Secara geografis, Surabaya berada di antara 7 derajat dalam 9 menit hingga 7 derajat dalam 21 menit lintang selatan dan di antara 112 derajat dalam 36 menit hingga 112 derajat dalam 54 menit bujur timur. Kota Surabaya memiliki luas wilayah sebesar 33.306,30 hektar dan terletak di ketinggian 3 hingga 6 meter di atas permukaan air laut, yaitu dataran rendah. Batas wilayah Kota Surabaya menurut Aziz dan Saud pada tahun 2016 yaitu pertama, batas utara yaitu Selat Madura. Batas selatan adalah Kabupaten Sidoarjo, batas timur adalah Selat Madura, dan batas barat adalah Kabupaten Gresik. Kemudian, rata-rata temperatur di kota Surabaya cukup panas, yaitu berkisar antara 22,6 derajat Celcius hingga 34,1 derajat Celcius, dengan tekanan udara rata-rata berkisar antara 1005,2 hingga 1013,9 milibar, dan kelembapan berkisar antara 42% hingga 97%. Kecepatan angin rata-rata per jam mencapai 12 hingga 23 km, dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 120 hingga 190 mm. Selanjutnya, letak topografi Kota Surabaya terdiri atas kota pantai, dataran rendah antara 3 hingga 6 meter di atas permukaan laut, dan daerah berbukit. Di Surabaya, bagian selatan 20 hingga 30 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya adalah teori dasar. Teori dasar kategori pola hujan di Indonesia itu ada 3 tipe, tipe ekuatorial, tipe monsoon, tipe lokal. Yang pertama, tipe ekuatorial merupakan zona konvergensi ke arah selatan dan arah utara, mengikuti pergerakan semu matahari, dengan ciri-ciri terjadinya 2 kali curah hujan maksimum bulanan dalam 1 tahun, terjadi pada bulan Maret dan bulan September. Tipe hujan ini terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, tipe monsoon, dipengaruhi oleh angin darat dan angin laut dalam skala sangat luas. Muson barat umumnya lebih lembab dan menyebabkan hujan lebih lebat dibanding muson timur. Tipe hujan ini sangat berpengaruh di wilayah Nusa Tenggara seperti Kupang, Bali, dan Jawa. Yang ketiga yaitu tipe lokal, di mana dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, yaitu keberadaan laut dan badan air, pegunungan, pemanasan matahari secara intensif. Tipe hujan ini terjadi di wilayah Maluku, sebagian Sulawesi seperti Manado dan Papua. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan pengamatan curah hujan di Kota Surabaya. Pada tabel 3.1, grafik curah hujan bulan Juni dan Juli tahun 2022. Sedangkan pada grafik 2 yaitu curah hujan pada bulan Februari dan bulan Maret 2022. Berdasarkan grafik tersebut, grafik titik 2 pada bulan Februari rata-rata curah hujan lebih tinggi, yaitu sebesar 644,33 mm. Dan pada bulan Maret yaitu sebesar 339,22 mm. Secara signifikan, terdapat perbedaan antara curah hujan di grafik 3.1 dan grafik 3.2. Hal tersebut disebabkan karena pada grafik 3.1 bulan Juni dan bulan Juli terjadi musim kemarau, sedangkan pada grafik 3.2 curah hujan terjadi pada musim hujan. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu parameter lama penyinaran matahari. Berdasarkan grafik 3.3, parameter lama penyinaran matahari yang mempengaruhi curah hujan yang didapatkan dari data BMKG pada stasiun meteorologi Perak 1, yaitu pada bulan Juni, memiliki rata-rata penyinaran matahari sebesar 6 jam, sedangkan pada bulan Juli sebesar 7 jam. Dan pada grafik 3.4, rata-rata penyinaran sinar matahari pada bulan Februari sebanyak 4 jam dan pada bulan Maret sebanyak 5 jam. Berdasarkan perbandingan tersebut, bulan Juni dan Juli akan lebih banyak menerima sinar matahari karena lebih jarang mengalami curah hujan atau mengalami hujan karena pada musim kemarau. Sedangkan pada bulan Februari dan bulan Maret akan mengalami lama penyinaran matahari lebih sedikit karena terjadi curah hujan yang tinggi atau terjadi pada musim hujan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu rata-rata kelembapan udara. Pada grafik 3.5, grafik rata-rata kelembapan udara bulan Juni dan Juli tahun 2022 memiliki rata-rata kelembapan udara yaitu pada bulan Juni sebesar 77,93% dan pada bulan Juli sebesar 73,3%. Sedangkan pada grafik 3.6 merupakan grafik rata-rata kelembapan udara bulan Februari dan Maret. Pada bulan Februari sebesar 82,21% dan pada bulan Maret sebesar 81,74%. Berdasarkan perbandingan antara grafik 3.5 dan grafik 3.6 memiliki kelembapan udara lebih besar pada grafik 3.6 karena banyaknya udara itu dipengaruhi oleh banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan pada kondisi tertentu karena kelembapan udara itu akan lebih tinggi pada musim hujan. Selanjutnya yaitu parameter temperatur. Berdasarkan grafik 3.7 menunjukkan grafik rata-rata temperatur bulan Juni dan Juli tahun 2022. Sedangkan pada grafik 3.8 menunjukkan rata-rata temperatur bulan Februari dan Maret tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut, parameter temperatur memiliki keterkaitan dengan parameter kelembapan udara, yaitu saling berbanding terbalik. Jika temperatur tinggi, maka kelembapan udara otomatis rendah. Jika temperaturnya rendah, maka kelembapan udara itu semakin tinggi. Selanjutnya, yaitu parameter kecepatan angin. Pada grafik 3.9, rata-rata kecepatan angin bulan Juni dan Juli tahun 2022, sedangkan pada grafik 3.10, grafik rata-rata kecepatan angin bulan Februari dan bulan Maret. Berdasarkan perbandingan antara grafik 3.9 dengan grafik 3.10, kecepatan angin lebih besar saat musim hujan, yaitu pada bulan Februari dan Maret, karena angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara yang rendah. Selanjutnya yaitu histori bencana hidrometeorologi tahun 2022 Kota Surabaya, yaitu pada tanggal 21 dan 24 Februari tahun 2022 di Kota Surabaya berada pada periode puncak musim hujan yang berpotensi terjadinya fenomena hujan es. Menurut Kamus American Meteorological Society, hujan es adalah presipitasi atau endapan dalam bentuk bola atau gumpalan es yang tidak beraturan, yang hanya dihasilkan oleh jenis awan cumulonimbus. Umumnya hujan es atau hail memiliki diameter 5 mm atau lebih, sedangkan jika ukurannya lebih kecil daripada 5 mm disebut small hail. Dan histori kedua yaitu pada tanggal 13 Juni wilayah Surabaya dan sekitarnya mengalami banjir karena intensitas hujan yang lebat serta dampak dari pasangnya air laut. Selanjutnya. Nah, potensi bencana pada tahun 2022 sampai 2023 di Surabaya yaitu berdasarkan catatan BMKG, kondisi suhu muka laut di wilayah Indonesia pada September hingga November tahun 2022 dalam kondisi hangat. Kemudian diprediksi akan menurun menuju kondisi normal mulai Desember tahun 2022 sampai Mei tahun 2023 berdasarkan Climate Outlook 2023 yang diterbitkan BMKG. Beberapa wilayah yang diprediksi berpotensi mendapatkan curah hujan tahunan yang
yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 2.500 mm per tahun, salah satunya adalah kota Surabaya. Sehingga potensi bencana pada tahun 2022-2023 di kota Surabaya akan mengalami hujan tahunan di atas normal. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.